tren anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah di Kalbar itu sebenarnya cenderung dibuat meningkat. Tetapi coba kita renungkan, kenapa dia realisasinya fluktuatif? Walaupun terdapat tren positif pada berbagai pencapaian target indikator pembangunan manusia, tetapi kita masih lemah di sisi pendidikan dan kesehatan. Kita coba lihat secara kedaerahan Kalimantan Barat. Jadi kalau secara keuangan, tren beberapa tahun, 5 tahun ini, kita bisa lihat di depan bahwa tren anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah di Kalbar itu sebenarnya cenderung dibuat meningkat. Tetapi coba kita renungkan, kenapa dia realisasinya fluktuatif, baik dia pendapatan maupun belanjanya. Bapeda sudah mendesain anggaran kita naik terus menerus, belanjanya juga naik, tetapi di masing-masing OPD ternyata tidak terlalu berhasil merealisasikannya. Jadi tidak trennya menaik, tapi dia fluktuasi. Kemudian transfer ke daerah, trennya juga stagnan, tidak naik karena uang pemerintah itu semakin terbatas, semakin ketat, ya. Tapi dia masih dominan di Kalimantan Barat ini dibandingkan pendapatan asli daerah yang masih kecil sekali. Belanja pegawai pemerintah daerah juga terus meningkat dan masih jauh dari belanja modal pemerintah daerah. Nah, ketersediaan sumber daya keuangan, financial resource itu selain dengan human resource, facilities, ya, itu sangat penting untuk menjadikan masyarakat kita di Kalimantan itu bisa lebih sehat, cerdas, dan sejahtera. Yang kita lakukan dengan yang disebut pembangunan manusia di sisi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Walaupun terdapat tren positif pada berbagai pencapaian target indikator pembangunan manusia, tetapi kita masih lemah di sisi pendidikan dan kesehatan karena di bawah nasional. Sebagai contoh, di sisi pendidikan, harapan lama sekolah pada tahun 2020 sebesar 12,6 tahun. Jadi kira-kira SMA, ya. Dan terus meningkat menjadi sebesar 12,68, tapi pada tahun 2024 tetapi di bawah nasional tahun 2024 13,21. Jadi kita memang naik sampai 12,68, kecil sekali, Bang. 12,60 ke 12,68 selama 4 sampai dengan 5 tahun. Ya. Di nasional sudah berhasil 13,21. 9 tambah 6 tambah 3 9 10 11 12 berarti sudah masuk ke D1. Ya, paling tidak D1 atau D2 pendidikan universitasnya. Di sisi kesehatan, usia harapan hidup terus meningkat di Kalbar, yaitu pada tahun 2020 sebesar 76,9 menjadi 71,55 tahun 2024, dan saya lihat meningkat lagi, ya. Tetapi di bawah capaian nasional
tahun 2024 itu 72,39. Di sisi kesejahteraan ini yang kita bisa dibilang lebih bagus. Tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat pada tahun 2020 sebesar 7,17%, semakin membaik menjadi sebesar 6,32, turun. Lebih baik dari capaian nasional 9,03 2020. Tapi masih di bawah Pulau Kalimantan kalau nggak salah. Kita di atas nasional tapi di bawah Kalimantan. Rasio Gini semakin menurun, kesenjangan pendapatan ya. Jadi kita sudah semakin achieve adil Catalinonya ya. 2020 sebesar 0,317 menjadi sebesar 0,310 2020, sementara di nasional 0,379. Kalau kita lihat di aksesibilitas dan kualitas pendidikan, isu-isunya adalah kondisi dan beban tetap belum diperhatikan pada alokasi dana bantuan operasional sekolah, penyaluran bantuan program Indonesia Pintar tidak tepat sasaran, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana belum disusun, serta jumlah dan kompetensi guru non-ASN dengan guru ASN pada satuan pendidikan madrasah timpang, dan penerimaan peserta didik baru tidak memperhitungkan sebaran sekolah. Jadi beda dengan sebelumnya, madrasah itu kurang diperhatikan. Ternyata berapa tahun ini kita dalami, madrasah itu sangat penting untuk kita perhitungkan. Tetapi ternyata sarana dan prasarananya bermasalah, apalagi soal guru-gurunya. Di sisi serapan, ini di Snaker ya. Jadi salah satu yang abai juga kita program ketenaga kerjaan, tidak terlalu jadi atensi dulu ya. Implementasi pendidikan vokasi tidak optimal dan kegiatan pendidikan produktivitas pekerja belum dilaksanakan oleh UPT pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Dari segi kesehatan ini kalau kami lihat banyak didirect langsung oleh pusat, Kementerian Kesehatan, bukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Transformasi isu-isunya adalah terkait dengan transformasi kesehatan, pengendalian penyakit dan penata kelola obat publik, dan fleksibilitas blood rumah sakit menuju pelayanan prima. Dalam transformasi kesehatan, kita menemukan bahwa jumlah puskesmas belum memenuhi standar WHO di Kalimantan Barat ini. Pemberian insentif sumber daya manusia kesehatan di daerah terpencil rendah, infrastruktur pendukung transformasi teknologi kesehatan kurang, dukungan sumber daya manusia teknologi informasi terbatas dan belum mampu mengurangi beban tenaga nakes, malah menambah beban mereka dengan berbagai macam aplikasi. Integrasi rekam medik elektronik belum memadai dan tidak interoperable dengan aplikasi pusat, dan keberlanjutan pembiayaan JKN tidak terjaga. Kalau kita lihat dari segi pengendalian penyakit dan penata kelola obat, ternyata tim surveillance itu tidak responsif dan kompeten. Jadi ada perubahan paradigma untuk mencegah penyakit setelah COVID itu. Kita menurunkan yang disebut pengendalian penyakit dengan surveillance. Makanya kita ada detect kan, tes gitu kan, COVID, PCR. Itu berlanjut sekarang, termasuk untuk TBC yang tinggi di Kalimantan Barat ini. Ternyata salah satu masalah kenapa TBC gak terkendali di Kalbar ini
selain karena KP-nya banyak ya, coffee shop-nya tertutup, pada ngerokok kalau udah jam berapa, ya keluar dari situ pada kena TBC kan. Tapi juga karena tim surveillance-nya ternyata tidak responsif dan tidak kompeten. Karena mereka memang untuk menjadi surveillance itu mirip seperti dokter. Kalau dokter sudah kejadian, kalau surveillance sebelum kejadian. Kemudian sarana dan prasarana pelayanan kanker, jantung, stroke, dan urenoflogi pada RSUD kita tidak memadai. Nah, kemudian kalau kita lihat fleksibilitas belut, jadi fleksibilitas belut tidak sepenuhnya ternyata mendukung layanan kesehatan rujukan. Jumlah petugas layanan instalasi gawat darurat belum sesuai dengan standar. Jumlah tempat tidur rumah sakit belum memenuhi rasio yang ideal. Sarana dan prasarana serta alat kesehatan layanan kanker dan jantung belum dimanfaatkan. Nah, ini ada juga yang dia ada tapi ternyata belum dimanfaatkan. Kita juga menyiapkan kemarin survei kesiapan daerah untuk di drop barang-barang ini. Ternyata kebanyakan tidak siap. Dananya kalau nggak salah dari World Bank. Itu besar sekali. Di rumah sakit, di puskesmas, sama di lab akan ada dropping. Kemudian inovasi layanan blood, rumah sakit umum daerah belum dikelola dengan baik untuk meningkatkan pendapatan. Tadi terlewat satu, isu berikutnya adalah penurunan prevalensi stunting. Rencana dan anggaran program kegiatan intervensi penurunan stunting berisiko tidak efektif dan efisien. Pelaksanaan intervensi ternyata belum didukung dengan pengelolaan data yang terintegrasi, lengkap dan akurat. Pembangunan SPAM dan SPAL ternyata tidak terlalu berkontribusi dalam penurunan stunting. Jadi banyak bikin SPAM, banyak bikin SPAL yang tujuannya adalah untuk sanitasi, tapi tidak berhubungan dengan penurunan stunting di daerah tersebut. Kalau dari segi kesejahteraan, isunya adalah pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Kita lihat bahwa ternyata basis data kesejahteraan yang mutakhir dan terkoneksi belum dimiliki oleh seluruh pemerintah daerah. Jadi ini semua tidak punya basis data kesejahteraan yang mutakhir dan terkoneksi. Kemudian program bantuan stimulan perumahan swadaya tidak terintegrasi dengan bantuan SPAM dan SPAL. Dan cadangan pangan pemerintah daerah masih terbatas cadangan pada komoditi beras. Dari segi pendapatan, ternyata penyaluran kredit usaha rakyat tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan. Masih ada yang diminta jaminan. Pembangunan kawasan industri Landak dan kawasan industri Ketapang Lambat yang tadinya bisa jadi andalan kita untuk mengungkit pertumbuhan di Kalbar. Badan usaha milik desa belum memberikan kontribusi penting terhadap pendapatan asli desa. Dari segi kantong kemiskinan, tingkat kerusakan jalan provinsi dan kabupaten kota cukup tinggi. Pembangunan jalan pada program PISO tidak sesuai dengan spesifikasi desain teknis. Dari segi governansi pengungkit, kita punya beberapa isu. Satu, perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah belum berkualitas, dengan risiko program kegiatan yang tidak efektif senilai 106 miliar dan tidak efisien senilai 681 juta. Itu yang 2024 aja. Kita belum lihat nanti 2025. Nanti 2005 minggu depan mungkin akan nyebar ke masing-masing pemerintah daerah. Kita lihat semua rencana anggarannya. Strategi pembangunan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan belum berjalan sesuai dengan baik, yang akhirnya memunculkan
risiko klasterisasi sekolah favorit dan non sekolah favorit, pembangunan infrastruktur SPAL tidak sesuai dengan desa lokus stunting, dan pekerjaan pembangunan infrastruktur visio terlambat. Akuntabilitas pembangunan daerah belum memuaskan, seperti temuan hasil pemeriksaan BPK yang berulang, predikat kinerja belum baik, dan tindak pidana korupsi masih sering terjadi. Pengawasan APIP belum memberikan rekomendasi yang strategis, jadi masih operasional, masih lumayan lah. Kalau dulu kan ngurusinnya cuma kawin cerai, sekarang sudah masuk ke operasional. Kemudian kolaborasi belum berjalan dengan baik, seperti tim koordinasi daerah, revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, ternyata ada namanya TKDP, itu belum bersinergi dengan dunia usaha dan dunia industri kerja. Peran tim percepatan penurunan stunting kurang efektif, dan pemerintah daerah belum bekerjasama dengan kamar dagang dan industri dalam pembangunan pabrik pengolahan turunan alumina. Pemerintah daerah belum mampu dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan, seperti adanya kebijakan yang perlu ditetapkan, kebijakan turunan atau teknis yang memadai, dan kebijakan yang belum diterapkan secara menyeluruh. Data pemerintah daerah tidak berkualitas, manajemen risiko pemerintah daerah belum diperhatikan, terutama atas risiko kejahatan korupsi. Implementasi program tanggung jawab sosial tidak dijalankan secara penuh.